チャンネル登録お願いします。Halo Bapak Ibu guru hebat, jumpa lagi dengan saya Herni Ayulia Ningsih dari SDN 2 Pasungan Lor. Kali ini saya akan mendiseminasikan pembelajaran digital dengan konsep coaching dan mentoring. Pertama-tama kita pelajari dulu apa itu coaching. Coaching secara umum adalah hubungan kemitraan dengan klien dalam suatu percakapan yang kreatif dan memicu pemikiran untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional klien ya. Lalu saya akan menjelaskan tentang apa itu mentoring. Menurut David Plattberg, mentoring adalah suatu bentuk dukungan pembelajaran yang berfokus pada individu di mana mentor membantu mente dalam mengembangkan potensi, mengatasi tantangan, dan mencapai keberhasilan. Nah, dalam materi ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana kita mendiseminasikan pembelajaran yang sudah pernah kita ajarkan. Kali ini saya akan mencoba mendiseminasikan tentang pembelajaran digital pada rekan guru dan rekan sejawat yang ada di kantor kami. Nah, dalam kesempatan ini saya mendiseminasikan melalui Google Meet ya. Nah, di sini saya mengundang rekan-rekan untuk hadir dalam Google Meet ya. Nah, pertama-tama saya membahas tentang apa itu pembelajaran digital, lalu kelebihan dan tantangan pembelajaran digital. Nah, yang di sini pembelajaran digital mempunyai kelebihan yang memungkinkan pembelajar untuk belajar secara mandiri dan fleksibel sehingga mereka dapat melakukan pembelajaran kapanpun dan dimanapun. Setelah itu, saya mencoba menjelaskan tentang materi atau topik pembelajaran digital. Nah, di sini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, aplikasi kelas online meliputi materi aplikasi yang biasa digunakan dalam kelas online. Yang kedua, aplikasi penyimpanan dokumen yang meliputi penyimpanan dokumen online. Yang ketiga, aplikasi presensi online yang meliputi materi pembuatan presensi online dengan Google Form. Nah, lalu di sini saya memperkenalkan aplikasi kelas online. Aplikasi kelas online adalah sebuah platform yang memungkinkan seorang pengajar dan muridnya untuk berinteraksi dalam lingkungan virtual. Dalam aplikasi ini, murid dapat mengakses materi pelajaran, tugas, ujian, dan diskusi dengan mudah dan nyaman. Nah, beberapa aplikasi yang biasa digunakan antaranya yaitu ada Google for Education, ada Rumah Belajar, ada Office 365, Quickburn, Genius, dan lain-lain. Dan untuk bertatap muka secara online, biasanya menggunakan Skype, Google Meet, Zoom, dan yang lainnya ya. Nah, ini contoh-contoh aplikasi yang sering saya gunakan. Lalu, sini saya juga menjelaskan tentang aplikasi penyimpanan dokumen, yaitu pentingnya dalam menyimpan dokumen. Seringkali kita menyimpan dokumen ke dalam komputer. Nah, sewaktu-waktu jika perangkat tersebut rusak, maka datanya hilang semua. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka solusinya untuk menggunakan penyimpanan online yang biasa kita sebut cloud storage. Nah, cloud storage ini biasanya dapat kita akses kapanpun dan dimanapun dengan menggunakan perangkat smartphone, PC, laptop, tablet, dan yang lainnya ya yang bisa terhubung ke dalam internet. Nah, selanjutnya saya mengenalkan tentang aplikasi penyimpanan Google Drive. Nah, di sini saya menjelaskan gimana caranya menggunakan Google Drive dari awal sampai cara penyimpanannya. Pertama-tama, pastikan Bapak Ibu mempunyai akun di Google ya. Nah, setelah mempunyai akun di Google, nah kita lihat di sebelah kanan atas yang titik 3 kita klik ya. Lalu kita klik juga yang Drive. Nah, setelah drive-nya diklik, nah nanti yang muncul akan seperti ini ya. Nah, untuk memudahkan kita mencari dokumen, biasanya saya membuat folder yang baru dengan new, lalu folder. Nah, nanti kita klik nama foldernya ya, biar memudahkan kita untuk membuat atau mencari dokumen.
Nah, setelah itu kita buka folder yang tadi kita buat. Nah, sekarang kita coba upload dokumen yang akan kita upload ke Google Drive. Nah, kita buka new, lalu file upload. Nah, lalu kita pilih dokumen yang mana aja. Nah, setelah kita pilih dokumen yang mana dari drive kita, nanti di bawah akan muncul seperti upload ya. Tuh lihat, kita lihat di bawah akan muncul proses uploadnya ya. Setelah sudah selesai terupload, nanti kita bisa lihat nih di sini nih seperti yang saya upload tadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aplikasi presisi online. Aplikasi ini biasanya saya menggunakan Google Form ya. Nah, Google Form ini bisa kita buat dulu di Google Form. Setelah itu, kita bikin kartu QR-nya, lalu kita serahkan ke siswa. Nah, cara penggunaannya seperti ini ya. Kartu yang sudah dibagikan ke siswa, kita scan barcode-nya. Hasil scanan tersebut lalu langsung muncul melalui Google Form. Nah, coba kita cek ya di Google Formnya apakah langsung keluar apa tidak ya. Nah, coba kita lihat. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini yang siswa yang setelah men-scan langsung keluar hasilnya di Google Formnya ya. Tuh, misalkan atas nama ini hadir, atas nama ini hadir, dan atas nama ini hadir. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada yang gabung lagi nih. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu di sini perbedaan pembelajaran digital dan kelas luring. Nah, kira-kira setelah mendengarkan pemaparan dari saya, Bapak Ibu, apakah ada yang kurang dimengerti atau adakah yang mau ditanyakan? Boleh ditanyakan ya. Nah, nanti saya buka sesi pertanyaannya. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak Iya, tentang apa yang tadi saya jelaskan? Ibu Ena sudah mengerti heeh. belum? Oke. Nah, gimana Bu Ena? Apa ada yang mau ditanyakan? Mmm, Iya, coba. Sok. Pokoknya mhm. bisa dalam pembelajaran digital ini kita banyak manfaatnya ya, bisa digunakan untuk aksi nyata, pengelolaan di kelas, Yakin? terus macam-macam ya Bu Ena. Barangkali Mmm, Bu Ena mau nanya yang lebih spesifiknya boleh ya, boleh belajar dengan saya atau boleh belajar dengan Bu Yuli ya. Ada yang mau ditanyain lagi nggak Bu Ena? Kira-kira Oma ada yang mau ditanyain lagi? Nah, Bu Yuli, kira-kira ada yang mau ditanyain lagi nggak? power iya, PowerPoint. Iya, nah itu PowerPoint juga bisa ya. Mhm, Itu sama aja dengan pembelajaran digital. Nah, terus ada apa lagi? Sok mhm, ditanyain aja. iya. Ada lagi yang perlu ditanyain? Nah, Oma Rina ada yang mau ditanyain nggak ya? Ri, Yuli, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Iya, Bu. Iya, kira-kira gimana? Iya. Kalau masalah presensi dan soal-soal yang bentuknya online gitu, kalau untuk kelas atas mungkin bisa ya. Nah, solusinya untuk kelas bawah itu seperti apa? Oh iya, nah solusinya kalau untuk kelas bawah kita tidak memaksakan ya, tapi kalau bisa kita perkenalkan. Nah, misalkan nih, kalau misalnya coba Bu Yuli barangkali punya saudara atau punya teman yang punya anak kecil, nah mereka sudah biasa Ya pegang untuk ini sih smartphone untuk itu. penyampaian masalah entah itu soal kayak tadi bilang kan bukan tes kan nanti nggak pakai kertas ini itu segala macam. Sedangkan kalau anak kelas 1 kan tahu sendiri ya. Aja masih Iya. kadang itu. Iya, jadi ini ya, kalau misalnya untuk anak kelas 1, nah kita kan tadi sudah saya jelaskan juga tidak mengharuskan ya, tapi alangkah baiknya kita perkenalkan dari awal. Nah, setidaknya
Coba barangkali Bu Yuli punya saudara anak kecil. Nah, mereka sudah mengerti atau memegang smartphone itu dari umur berapa? Sedangkan kelas 1 itu kan umurnya udah 7 tahun. Nah, yang saya tahu orang tua zaman sekarang megang smartphone ke anaknya itu dari kecil udah dibiasain megang smartphone. Jadi kalau misalkan kita kasih hal seperti itu, mereka juga akan lebih antusias gitu, akan lebih happy. Nah, seperti itu ya. Barangkali misalnya penjelasannya kurang dimengerti, nanti boleh saya jelaskan ulang. Nah, kira-kira gimana Bu Yuli? Apakah perlu penjelasannya? Apakah udah dimengerti atau belum? Oke, makasih Bu Herni. Sama-sama Bu Yuli. Nah, ini yang sudah hadir, saya ucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan pemaparan yang telah saya paparkan. Nah, untuk semuanya saya ucapkan terima kasih ya. Akhir kata, bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Nah, untuk selanjutnya nanti bisa kita diskusikan lagi ya. Untuk semuanya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, selanjutnya saya akan mencoba melakukan mentoring kepada rekan sejawat saya yang belum mengerti tentang salah satu pembelajaran digital, yaitu mempelajari tentang Canva ya. Nah, nanti coba kita saksikan. Jadi seperti yang saya jelaskan tentang pembelajaran digital, jadi seperti itu yang tadi saya jelaskan. Nah, kira-kira Bu Nur ada yang mau ditanyakan nggak? Misalkan ada yang belum dimengerti, itu mau ditanyainnya seperti apa, sok mangga nanti biar saya jawab, biar saya nanti ajarin Bu Nurnya biar mengerti gitu. Ini kan pakainya apa tuh, Canva ya? Bisa pembelajarannya bisa online apa offline? Nah, kalau Canva, kalau hasilnya bisa digunakan untuk online atau untuk offline. Nah, misalkan Ibu, untuk online, nah itu berarti nanti siswanya harus membawa smartphone, ya kan? Jadi kita ngajari langsung. Kalau untuk offline, nah misalkan Ibu nih mau mengerjakan tugas, misalnya Ibu mau presentasi, nah itu bisa langsung dibikin di Canva-nya. Kalau mau misalnya bikin dokumen, bisa langsung dibikin di Canva-nya. Nah, setelah hasil dokumennya kita share, kita bisa tampilkan langsung lewat offline. Jadi nggak usah pakai internet lagi atau data lagi. Jadi langsung, kalau itu untuk offline. Nah, kalau misalnya online berarti dua-duanya pembelajarannya itu kita pakai jaringan, bisa lewat HP atau lewat laptop, atau siswanya menggunakan HP. Nah, itu online, bisa langsung. Nah, kalau yang offline yang tadi saya jelaskan yang tadi. Nah, itu sama lagi Bu Nur. Langkah-langkahnya gimana? Oh, langkah-langkahnya ya. Bisa, Nah, ya. yang pertama kita buka dulu nih aplikasi Canva-nya. Nah, kira-kira Bu Nur udah punya belum aplikasi Canva-nya? Punya juga belum diapa-apain, Bu. Oh, belum diapa-apain ya. Berarti nanti kalau misalnya itu kalau udah punya, coba Ibu Nur nih buka. Nah, kalau udah buka kan nanti otomatis kita login. Nah, login dengan akunnya Ibu Nur. Nah, di sini kan kalau saya akun sendiri, tapi saya timnya masuk ke tim SD. Nah, di sini kan bisa dilihat nih. Lebih enak akun pribadi apa akun belajar ID? Nah, kalau tim SD itu kan berarti pakainya akun belajar ID. Nah, kalau misalnya akun pribadi itu biasanya template-templatenya nih, maksudnya yang ada di sini terbatas. Tapi kalau pakai akun belajar ID, karena ini di istilahnya dari program pemerintah belajar ID, itu template-templatenya itu sama dengan premium gitu. Jadi kita bisa buka bebas semuanya gitu. Nah, Ibu Nur pengen belajarnya di Canva-nya yang apa dulu nih? Kan kalau Canva bisa buat presentasi, Nah, buat itu bikin aja, desain, coba. Presentasi tuh, Nah, presentasi. kalau mau bikin presentasi, Canva ini nah di sini gimana? ada nih khusus buat dokumen.
Nah ini buat papan tulis, buat nulis misalnya sama dengan siswa kayak gitu, kita langsung online bisa, ini offline juga bisa. Kalau ini presentasi nih, misalnya kalau presentasi kan banyak nih keperluannya, misalnya bikin aksi nyata, bikin apa aja, karena yang keperluannya untuk mempresentasikan kita gitu. Nah kita buka dulu nih presentasi misalkan ya. Nah nanti di sini keluar nih, keluar. Nah ini keluar lembar kerja baru. Nah kalau misalnya Ibu Nur mau ngedesain, di sini ada banyak template nih. Template-nya yang Ibu Nur suka yang mana? Misalnya kita milih, misalkan ini tugas presentasi. Nah tugas presentasi nanti keluar lagi nih gambar-gambarnya, desainnya atau template-nya. Iya banyak misalnya sama. Nah, tinggal tugas presentasi, misalkan Bu Nur misalnya tugas presentasi kelompok 1, misalnya kelompok satunya diganti namanya Bu Nur, coba Bu Nur, Nur Halimah misalkan. Ini pencet deh. Nah, Nur ini misalkan selanjutnya nambah misalnya slide lagi, kita klik yang di sini. Nah slide-nya Bu Nur mau yang pilih lagi kreasinya yang mana, misalkan ini, misalkan kita klik yang ini. Nah nanti Bu Nur, nah di sini tinggal diganti aja dengan tulisannya Bu Nur maunya apa, tugasnya seperti apa nih, bisa diganti nih, tinggal klik 2 kali langsung diketik sama Bu Nur ya. Copy paste juga bisa. Nah kalau misalnya Bu Nur udah nyiapin filenya di Word, tinggal di kopas aja bisa. Nah kalau sudah selesai, bisa sampai selesai nih, udah selesai, tinggal Bu Nur di sini aja nih, file, save, simpan atau simpan ke folder. Nah kalau mau dibentuk dalam bentuk PDF, Bu Nur nanti klik yang bagian, terus unduh. Di sini kalau unduh, ya misalnya unduh itu banyak istilahnya tuh, bisa dalam bentuk PDF nih contohnya nih ya, ini dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk TX itu namanya dokumen PowerPoint, bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk ini foto. Nah ini masing-masing tinggal keperluannya Bu Nurnya seperti apa, tinggal klik terus kita unduh. Nah sudah mulai paham belum kira-kira Bu Nurnya? Iya, ada bayang-bayangan. Ada bayangan nggak kalau misalnya kurang paham seperti apa? Biar inovatif tuh gimana sih pola pembelajarannya? Kalau biar inovatif ya kita desainnya harus lebih bagus gitu, biar yang dibikin semenarik mungkin, kira-kira pertama orang lihat oh bagus banget, oh jadinya kan penasaran seperti apa kan. Kalau video juga bisa ya? Bisa kalau video. Nah kalau bikin video di Canva bisa. Nah sekian video penjelasan dari kami ya, kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa lagi. Terima kasih semuanya.